Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang The Toyota Way 14 prinsip manajemen. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Aperius Lavau, NPM 210090034, mata kuliah manajemen, dosen pengampu Dr. Yanis Yanto Gebang MSI, penulis buku Jeffrey Kaliker, penerbit Elangga, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Prinsip 1, mengambil keputusan manajemen berdasarkan filosofi jangka panjang walaupun merupakan tujuan. Nah, misi yang lebih besar daripada mendapatkan gaji, melakukan hal yang tepat bagi pelanggan. Jangan biarkan keputusan bisnis merusak kepercayaan dan rasa hormat antar sesama. Menggunakan kemampuan diri sendiri dan tanggung jawab untuk menentukan nasib sendiri Anda. Nah, dalam tabel ini menjelaskan misi dan prinsip yang membantu Toyota. Ada dua misi dalam Toyota, yaitu misi dalam pertama, Toyota Motor Manufacturing North America, yaitu sebagai perusahaan Amerika memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi komunitas dan Amerika Serikat. Nah, dalam misi Ford Motor Company, Ford adalah pemimpin dalam otomotif serta produk dan jasa, di mana yang terkait dengan otomotif dan juga industri-industri baru seperti ruang angkasa, komunikasi dan pelayanan keuangan. Nah, yang kedua, sebagai perusahaan independen, memberi kontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan para anggota organisasi. Ketiga, sebagai perusahaan kelompok Toyota, memberi kontribusi pada pertumbuhan keseluruhan Toyota dengan menambahkan nilai bagi pelanggan. Nah, kedua yaitu ada beberapa prinsip, di mana prinsip ini yang membimbing Toyota Motor Company Corporation. Nah, yang satu, menghargai bahasa dan semangat hukum di setiap bangsa dan melakukan kegiatan perusahaan. Dua, menghormati budaya dan adat istiadat setiap bangsa. Tiga, membaktikan diri untuk membuat produk yang bersih dan aman, di mana untuk meningkatkan kualitas hidup di semua tempat. Empat, menciptakan dan mengembangkan teknologi canggih dan membuat produk dan jasa yang terkemuka. Lima, menanamkan budaya perusahaan yang meningkatkan kreativitas individu dan kerjasama kelompok. Keenam, mendorong pertumbuhan yang harmonis dengan komunitas global melalui manajemen yang inovatif, bekerja keras, bekerja dengan para mitra bisnis. Ini merupakan dimana merupakan proses yang benar akan memberikan hasil yang benar. Yang pada kolom ini, problem solving, peningkatan dan pembelajaran berkesinambungan untuk people and fatness, yaitu menghormati, tantang dan kembangkan mereka. Untuk proses, hilangkan pemborosan, filosofi pemikiran jangka panjang. Masuk ke slide berikutnya, ini tentang prinsip yang kedua, yaitu menciptakan proses yang mengalir secara kontinu untuk mengangkat permasalahan ke permukaan. Nah, satu, sebagai proses bisnis terdiri dari 90% pemborosan dan 10% pekerja bernilai tambah. Ini ada 8 pemborosan yang tidak menambah nilai secara terus-menerus dicari oleh Toyota untuk dikeluarkan dari prosesnya. Satu, produksi yang berlebih. Dua, waktu yang menunggu, transport yang tidak diperlukan, pemrosesan berlebih, persediaan berlebih, gerakan yang tidak diperlukan, cacat. Dan 8, kreativitas karyawan yang tidak digunakan. Nah, yang kedua tadi pemikiran produksi mesin tradisional. Nah, ini merupakan manfaat yang diperoleh dari pengelompokan orang memiliki peralatan yang serupa, yaitu dari skala ekonomisnya, fleksibilitas dalam penjadwalan yang nyata. Nah, dalam gambar ini adalah salah satu contoh di mana pemrosesan batch Departemen Perangkat Inti Komputer. Nah, ini adalah pemrosesan lengkap dari batch pertama, di mana pertama berisi 10 unit, memerlukan 30 menit. Nah, itu yang kedua, komputer pertama selesai dalam 21 menit ditambah waktu yang angkut. Dan yang ketiga, ada setidaknya 21 barang setengah jadi dalam proses di setiap saat. Nah, masuk yang
gambar berikutnya ini merupakan contoh proses yang mengalir secara kontinu. Nah, dalam manfaat ini mengatakan bahwa menjelaskan yang satu, barang pertama selesai dalam waktu 3 menit dan yang kedua 10 unit diselesaikan dalam waktu 12 menit. Dan yang ketiga hanya 2 barang setengah jadi dalam proses web pada setiap saat. Nah, ini adalah merupakan manfaat honest price. Ya, kualitas yang inherent menciptakan fleksibilitas yang sebenarnya menciptakan produktivitas yang lebih tinggi, mengosongkan ruang kerja, meningkatkan keselamatan kerja, semangat kerja yang meningkat dan mengurangi biaya persediaan menggunakan sistem tarik di mana untuk menghindari produksi yang berlebih. Satu, prinsip tarikan pelanggan dan pengisian ulang. Dua, replenishment dalam kehidupan sehari-hari. Sistem Kanban dari Toyota menggunakan sistem tarik jika harus. Penjadwal dorong memiliki tempat sendiri. Yaitu meratakan beban kerja atau Hijinka. Nah, dalam kolom ini adalah salah satu dokumen di Toyota Web berkenaan dengan menghilangkan 3M, yaitu mudah, muri, dan murah. Mudah artinya pemborosan. Nah, muri memberi beban yang berlebih, dan yang murah ketidakseimbangan. Penggunaan tenaga kerja dan mesin yang seimbang. Yang keempat, permintaan yang teratur pada proses bulu dan pabrik pemasok. Ini masuk ke berikutnya, menghentikan proses voltase judoka. Nah, ini adalah ada 4 alat yang dimiliki oleh para ahli, di mana kualitas dan anggota timnya adalah sebagai berikut. Pergi dan lihat, analisis situasi, menggunakan one pace flow and unknown untuk mengungkapkan masalah, bertanyalah mengapa sebanyak 5 kali. Baik, masuk yang ke-6, prinsip ke-6 yaitu standar kerja merupakan fondasi bagi peningkatan berkesinambungan dan pemberdayaan karyawan. Prinsip standarisasi adalah dasar peningkatan berkesinambungan dan kualitas. Nah, ini adalah contoh gambar birokrasi memaksa dan birokrasi memampukan. Baik, masuk kita ke birokrasi memaksa, dikatakan bahwa penekanan peraturan secara kaku. Ada banyak peraturan dan prosedur tertulis, pengendalian hierarkis. Nah, untuk birokrasi memaksa, karyawan yang diberdayakan, peraturan prosedur sebagai alat pendorong hierarki menurut pembelajaran organisasi. Untuk otokratis, pengendalian dari atas ke bawah, ada sedikit peraturan dan prosedur tertulis, pengendalian hierarkis. Untuk organik, karyawan yang diberdayakan, peraturan dan prosedur yang minimal, hanya ada sedikit hierarki. Masuk ke ini merupakan prinsip bersihkan biarkan terhelat. Ini ada 5 dalam kolom ini tentang ringkas, rapi, beresik, rawat, dan rajin. Masuk kita ke pertama, yaitu rajin, di mana menggunakan audit manajemen secara teratur agar tetap disiplin. Untuk ringkas, menyingkirkan barang yang jarang digunakan dengan memberi tanda merah. Rapi, mengatur dan menetapkan tempat untuk semua barang. Resik, membersihkan. Rawat, menciptakan aturan yang memelihara 3R yang pertama. Ini adalah salah satu prinsip yang ke-7, gunakan pengendalian visual agar tidak ada masalah yang tersembunyi. Sistem pengendalian visual adalah mengenai meningkatkan aliran proses yang menambah nilai. 1. Pengendalian visual untuk meningkatkan aliran di gudang suku cadang. Yang kedua, pengendalian visual dan pekerjaan kantor. Yang ketiga, mempertahankan agar tetap visual melalui teknologi dan sistem manusia. Baik, masuk kita ke dalam prinsip yang ke-8, menggunakan hanya teknologi yang handal yang sudah benar-benar teruji dan membantu orang-orang dan proses Anda. 1. Prinsip adopsi teknologi baru harus mendukung orang, proses, dan nilai-nilai dalam perusahaan Anda. Yang kedua, orang melakukan pekerjaan komputer memindahkan informasi. Ketiga, peran teknologi menerapkannya dengan tepat.
menambah nilai untuk organisasi dengan mengembangkan orang-orang dan mitra kerja Anda. Nah, baik masuk kita ke dalam prinsip yang ke-9, kembangkan pemimpin yang benar-benar memahami pekerjaannya, menjiwai filosofi dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini dalam tabel ini menjelaskan tentang aspek jangka panjang, keterampilan yang dipelajari, depresi miskin, kehilangan nilai, penghargaan kepada orang terus berkembang. Nah, prinsip ini yaitu mengembangkan pemimpin Anda, bukan untuk membelinya. Nah, Toyota Produksi System merupakan sistem manajemen operasi untuk mencapai sasaran, yaitu kualitas yang terbaik, biaya yang terendah, dan lead time terpendek dengan cara mendorong menuju ke sasaran. Baik, masuk kita ke berikutnya, yaitu filosofi dasar pemikiran, yaitu mendahulukan pelanggan, orang sebagai aset utama, kaizen, pergi dan melihat, pemikiran efisiensi. Pelajari manajemen pertama mengutamakan pelanggan. Bila kita melihat para pemimpin besar dalam sejarah Toyota, kita akan membawa bahwa mereka memiliki beberapa ciri yang sama, antara lain fokus pada tujuan jangka panjang untuk Toyota sebagai kontributor penambahan nilai bagi masyarakat. Yang kedua, tidak pernah menyimpang dari ajaran DNA Toyota Way dan menghayatinya serta menjadi panutan bagi semua orang. Yang ketiga, bekerja menuju ke atas melalui pekerjaan yang detail. Yang keempat, melihat masalah sebagai peluang di mana untuk melatih dan membimbing orang mereka. Maksud yang ke prinsip yang ke-10, yaitu kembangkan orang kelompok yang memiliki kemampuan istimewa yang menganut perusahaan Anda. 1. Mengembangkan kerja individual yang sangat baik sambil mempromosikan kerja tim yang efektif. Nah, ini ada beberapa caranya. Peluncuran fasilitas Toyota di Amerika Utara. 1. Upaya untuk menempatkan budaya dengan tepat. Kedua, mengembangkan kelompok di Toyota, bukan pekerjaan 1 menit. Yang kedua, kelompok kerja adalah titik fokus penyelesaian masalah. Nah, dalam tabel ini merupakan contoh gambar dari teori klasik dan Toyota Way. Masuk ke bagian pertama, tabel teori motivasi internal, hierarki kebutuhan dari Maslow. Untuk konsepnya, memuaskan kebutuhan tingkat dasar dan mendorong karyawan untuk mencapai aktualisasi diri. Untuk pendekatan Toyota, keamanan kerja, gaji yang baik, kondisi kerja yang aman, memuaskan kebutuhan tingkat dasar, budaya peningkatan berkesinambungan, mendukung upaya mencapai aktualitas diri. Untuk yang kedua, teori motivasi internal, teori memperkaya pekerjaan Herzberg. Untuk konsepnya, menghilangkan faktor penyebab ketidakpuasan atau faktor higienis dan merancang pekerjaan untuk menghasilkan faktor pemuas yang positif atau pendorong motivasi. Untuk pendekatan Toyota dalam hal ini 5R. Program ergonomi, manajemen visual, kebijakan sumber daya manusia yang ditujukan untuk faktor higienis, peningkatan berkesinambungan, rotasi pekerjaan, dan umpan balik yang mendukung faktor pendorong motivasi. Nah, untuk teori motivasi eksternal, yaitu ada 3, manajemen ilmiah Taylor. Untuk konsepnya, melakukan seleksi ilmiah, merancang pekerjaan yang terstandarisasi, melatih dan memberi penghargaan dengan uang kinerja dibandingkan dengan standar. Untuk pendekatan Toyota, semua prinsip manajemen ilmiah diikuti, tapi pada tingkat kelompok dan bukan pada tingkat individu dan berdasarkan keterlibatan karyawan. Yang kedua, modifikasi perilaku. Konsep memperkuat perilaku pada saat perilaku terjadi secara alami. Pendekatan Toyota, proses mengalir secara kontinu dan Anda menghasilkan lead time yang pendek untuk umpan balik yang cepat. Pemimpin selalu ada di lantai kerja dan memberikan penguatan. Yang ketiga, penentuan sasaran. Yaitu konsepnya menentukan sasaran yang menantang, spesifik, terukur, dan dapat dicapai dan mengukur tingkat kemajuan.
pendekatan Toyota dalam hal ini menentukan sasaran yang memenuhi kriteria melalui host him country, pengukuran yang terus-menerus terhadap target. Baik, sudah kita jelaskan tadi. Masuk kita ke prinsip 11, hormati jaringan dan pemasok Anda dengan memberi tantangan dan membantu mereka untuk meningkatkan diri. 1. Temukan mitra yang solid dan berkembang bersama demi keuntungan kedua belah pihak dalam jangka panjang. Yang kedua, bekerja sama dengan pemasok sambil menjaga kemampuan internal. Yang ketiga, mengembangkan perusahaan pembelajar dalam arti luas berarti memberdayakan orang lain. Ini merupakan gambar hierarki supply chain. Pemenuhan kebutuhan yang meningkat dengan pemenuhan kebutuhan yang menurun. Itu mulai dari perusahaan pembelajar, sistem memberdayakan, harapan yang jelas, proses yang stabil dan dapat diandalkan, relasi bisnis yang adil dan terhormat. Yang ke-12, masuk kita ke prinsip ke-12, pergi dan lihat sendiri, memahami situasi yang sebenarnya. 1. Pahami sedalam-dalamnya dan laporkan apa yang Anda lihat. Ada beberapa, yaitu ingat selalu target terakhir. Berikan tugas yang jelas kepada diri Anda sendiri dan orang lain. Berpikir dan berbicara berdasarkan informasi dan data yang telah diverifikasi dan terbukti kebenarannya. Ambil manfaat sepenuhnya dari kearifan dan pengalaman orang lain dalam mengirimkan, mengumpulkan, atau mendiskusikan informasi. Salah satu bentuk gensi atau genbotsu, membagi informasi Anda kepada orang lain secara tepat waktu. Selalu melaporkan, menginformasikan, dan berkonsultasi secara tepat waktu. Analisis dan pahami kelemahan dalam kapabilitas Anda secara terukur. Prinsip yang ke-13, membuat keputusan itu secara perlahan-lahan melalui konsensus, pertimbangan semua pilihan dengan seksama, kemudian implementasikan keputusan dengan sangat cepat, yaitu pertimbangkan sesama dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa elemen-elemen dalam mengambil pertimbangan sesama dalam pengambilan keputusan. Pertama, menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, memahami penyebab yang mendasarinya. Yang ketiga, mempertimbangkan solusi alternatif seluas-luasnya dan mengembangkan penjelasan secara rinci. Yang terakhir, membangun konsensus di dalam kelompok. Nah, ini gambar ini tentang metode alternatif dalam pengambilan keputusan di Toyota. Yang pertama, memutuskan dan mengumumkan. Yang kedua, mencari masukan pribadi lalu memutuskan dan mengumumkan. Ketiga, mencari masukan kelompok lalu memutuskan dan mengumumkan. Yang keempat, konsensus kelompok persetujuan manajemen. Terakhir, konsensus kelompok dengan kewenangan penuh. Begitulah sebaliknya. Nah, ini dalam tabel ini yaitu tentang gambar plan.check dalam proses proposal. Pertama, memahami situasi. Dalam memahami situasi ini yang perlu dibahas itu tentang judul. Kedua, latar belakang atau nilai yang ada, harapan, kebijakan, sasaran atau rencana. Yang ketiga, situasi yang saat ini, yaitu menganalisis kebutuhan dan kondisi yang mendukung. Yang kedua, rencana atau plan, yaitu rekomendasi, biaya atau manfaat. Yang ketiga, pelaksanaan atau implementasi atau rencana detail. Yang keempat, pemeriksaan dan tindakan, check and out, yaitu tindak lanjut, yang dimana hasil diharapkan kapan atau bagaimana hasil itu diperiksa. Baik, masuk kita ke prinsip 14, yaitu menjadi organisasi pembelajar melalui refleksi diri tanpa kompromi atau hensei dan peningkatan berkesinambungan atau keijen. Prinsip ini mengatakan mengidentifikasi akar penyebab masalah dan mengembangkan tindakan penanggulangan. Ada 5 mengapa dari masalah nyata dalam Toyota Technical Country atau kepanjangan dari TTC.
5. Mengapa adalah suatu metode untuk menggali penyebab masalah yang lebih mendalam secara sistematis untuk menemukan cara penanggulangan yang lebih. Ini merupakan uh, tadi gambar pernyataan investigasi 5 mengapa. Dalam tingkat masalah, 1. Ada genangan oli di lantai kerja. Untuk jawaban atau cara mengatasinya, membersihkan oli. Yang kedua, karena mesin meneteskan oli. Untuk mengatasinya, memperbaiki mesin. Nah, untuk masalah yang ketiga, karena gasket telah usang. Untuk mengatasinya, mengganti gasket. Untuk masalah yang keempat, karena kita membeli gasket dari bahan yang kualitasnya lebih rendah. Untuk cara mengatasinya, mengubah spesifikasi gasket. Nah, untuk masalah yang selanjutnya, karena kita mendapat harga gasket yang murah. Untuk mengatasinya, mengubah kebijakan pembelian. Untuk tingkat masalah yang terakhirnya, karena bagian pembelian dievaluasi berdasarkan penghematan biaya jangka pendek. Untuk cara mengatasinya, mengubah kebijakan evaluasi untuk bagian pembelian. Yaitu 1. Menciptakan proses mengalir, dimana yang ke 4 bagian ini, 1. Menciptakan proses mengalir, yang kedua memunculkan masalah, ketiga penanggulangan masalah, keempat mengevaluasi hasil. Ini yang keempat bagian ini dilakukan untuk menghilangkan pemborosan. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah menonton video saya, dan sekian saja dari materi saya tentang The Toyota Way dan 14 prinsip manajemen. Semoga teman-teman semua dapat dimengerti, dan terima kasih juga kepada dosen saya yang sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk menampilkannya. Terima kasih.